فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي rahimahullah, al-hadis at-tasi' wal ishrun ba'dal mi'ah wa alf 1129. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buniyal islamu ala khams. Hadis Ibni Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam itu dibina di atas 5 perkara. Syahadati alla ilaha illallah, persaksian bahwasanya tiada sesembahan yang benar kecuali Allah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bahwasanya Muhammad adalah hambanya dan utusannya, wa iqamis shalah, menegakkan salat, wa ita'iz zakah, menunaikan zakat, wa hajjil bait, berhaji ke Baitullah, wa shaumi Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Muttafaqun alaih. Di sini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengumpamakan Islam itu sebagai bangunan, ya, bunyal Islam. Menunjukkan Islam adalah bangunan. Barang siapa masuk ke dalamnya dia akan selamat. Tapi barang siapa tidak mau ke bangunan Islam, maka dia akan celaka dan merugi. Dan dalil-dalil tentang itu ma'ruf. Cuma di sini Nabi mengingatkan bangunan Islam itu berdiri tegak di atas beberapa fondasi atau beberapa tiang yang besar, yaitu rukun. Rukun adalah janibus syai' al-aqwa, seperti yang dinukilkan oleh Ibnu Mandur dalam Lisanul Arab. Ada 5 rukun, yaitu sisi suatu bangunan yang terkuat, sisi terkuat suatu bangunan. Jelas amalan Islam banyak, berpuluh-puluh, atau mungkin bahkan beratus-ratus kalau diperinci. Tetapi sisi terkuatnya ada 5, yang dengan itulah Islam seseorang akan menjadi tegak bangunannya. Pertama, syahadati alla ilaha illallah, persaksian bahwasanya tiada sesembahan yang benar kecuali Allah. Hanya saja banyak orang yang meremehkan ini. Saya sudah bersyahadat. Dia tak tahu apa hakikat syahadat itu. Asy-syahadah itu memiliki beberapa makna. Asy-syahadah artinya adalah al-ilmu, yaitu pengetahuan. Makanya para ulama mensyaratkan persaksian itu menjadi sah jika dia tahu, dia mengetahui objek yang dia persaksikan. Karena Allah Ta'ala telah berfirman, illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Ya, tak ada yang selamat kecuali orang yang bersaksi dengan benar dalam keadaan mereka tahu. Berarti kalau hanya bersaksi sekedar mengekor ikut-ikutan, di dunia dikatakan sebagai muslim, tapi di akhirat tidak sah persaksiannya itu karena sekedar ikut-ikutan. Kecuali kalau ada perkecualian, udzur-udzur yang Allah terima nanti di hari kiamat. Adapun di dunia, hukum zahir, selama tidak dibatalkan oleh suatu pembatal keislaman, persaksian dia diterima. Tapi asalnya, hakikatnya, persaksian itu menuntut adanya ilmu. Nah, maka kalau orang sekedar bersaksi, tetapi dia tak tahu Allah itu siapa, dan Allah itu haknya apa yang terbesar, dan apa isi persaksian ini sebenarnya, maka persaksian dia belum sah di sisi Allah Ta'ala. Di sisi Allah Ta'ala, ya, bukan di hadapan kita. Dan juga makna syahadah adalah al-i'tiraf wal iqrar, pengakuan dan penetapan. Baik. Sebagaimana di dalam ayat-ayat qalu nashhad misalkan, yaitu kami mengakui, kami menetapkan. Jadi persaksian adalah apa? Yaitu pengakuan dan penetapan, mengakui bahwasanya memang hanya Allah lah sesembahan yang benar, yang lain itu keliru semuanya, yang lain itu adalah batil. Baik. Dan juga asy-syahadah artinya adalah al-i'lam, pemberitahuan. Baik. Washhadu bi annana muslimun. Saksikanlah bahwasanya kami adalah kaum muslimin. Bala syahidna, tentu, dan kami mengumumkan itu misalkan, dan sebagainya. Atau syahidna kembali ke makna kedua, yaitu artinya adalah kami mengakui.
Tapi sering asy-syahadah artinya adalah al-i'lam, seperti dalam firman Allah Ta'ala, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah bersaksi, maksudnya adalah Allah mengumumkan dan memberitahukan bahwasanya tiada sembahan yang benar kecuali Dia. Demikian pula para malaikatnya dan orang-orang yang diberi ilmu. Dan telah dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi di dalam Syarah Aqidah Thahawiyah, asy-syahadah itu selain mengandungi al-i'tiraf bil qalb, pengakuan hati dan keyakinannya, juga mengandungi al-i'tiqad bil qalb, keyakinan hati, juga al-i'tiraf bil lisan, pengakuan dengan lisan, tapi juga yaitu at-tatbiq bil a'mal, yaitu penerapannya di dalam amalan. Barulah persaksian itu diterima. Karena kalau orang sehari-harinya dia kafir kepada Allah, sehari-harinya dia menentang syariat Allah Ta'ala dan Rasulnya, menentang kenabian Nabi Muhammad, walaupun yaitu perbuatannya macam itu, walaupun lidahnya mengatakan kami mengagungkan Allah, kami ikut milah Ibrahim, kami mengagungkan Baitullah, maka perbuatannya itu mempersaksikan atas kedustaan dia. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam surat At-Taubah, tatkala Allah Ta'ala mengatakan, maka nalil musyrikina ayya'muru masajidallahi syahidina ala anfusihim bil kufr. Tidak layak bagi orang-orang musyrikin untuk memakmurkan masjid-masjid Allah dalam keadaan mereka mempersaksikan diri mereka itu orang-orang kafir. Maksudnya bagaimana? Yaitu walaupun mereka itu nampak memakmurkan masjid, mereka juga sering menyebut nama Allah. Kalau dalam situasi susah hanya menyembah Allah. Kalau dalam situasi sangat terdesak, sumpahnya hanya dengan nama Allah, seperti yang dijelaskan oleh para a'immah. Tetapi mereka mempersaksikan diri mereka dengan kekufuran, yaitu prakteknya mereka malah memerangi Rasul, menyakiti para sahabat, mencegah para sahabat untuk beribadah di Masjidil Haram dan sebagainya. Ini menunjukkan syahidi. Jadi yang namanya syahadah harus ada pembuktian di dalam amalan sehari-hari. Ya barulah diakui memang dia ini diterima, memang dia ini orang yang bersyahadat la ilaha illallah, tiada sesembahan yang benar kecuali Allah. Tayyib. Yang mengharuskan untuk dia hanya tunduk patuh kepada Allah, mengikhlaskan seluruh ibadah pada Dia, tidak memberikan suatu jenis ibadah kepada yang lain. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini juga intinya sama. Adanya keyakinan hati, pengakuan lisan, dan pembuktian dengan anggota badan. Bahwasanya memang di sisi dia, bagi dia, Nabi Muhammad memang hamba Allah dan utusannya. Berarti konsekuensinya apa? Nabi Muhammad tidak disembah dan tidak diyakini beliau memiliki sifat-sifat rububiyah, apalagi uluhiyah. Dan sekaligus beliau itu, karena beliau adalah Rasul, berarti beritanya wajib diimani dan diyakini. Perintahnya wajib untuk diamalkan dan dilaksanakan. Larangannya wajib untuk ditinggalkan dan dijauhi. Dan sunnahnya wajib untuk diikuti dan diteladani. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Taimiyah dalam Majmu'ul Fatawa. Inilah hakikat syahadat Muhammadur Rasulullah. Muhammad abduhu wa rasuluh. Tidak seperti orang yang sering bersyahadat tapi praktek sehari-harinya nampak tak ada kesan, tak ada nampak jejak atau pengaruh di fisik dia atau di ucapan dia atau dan seterusnya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian wa iqamis shalah, menegakkan salat. Yang namanya iqamatus shalah, kata Qatadah rahimahullah, yaitu memenuhi syarat-syarat sahnya, melaksanakan rukun-rukunnya, menjalankan kewajiban-kewajibannya. Nah, disempurnakan dengan melakukan penyempurna-penyempurna yang ada. Itu baru dikatakan menegakkan salat. Wa ita'iz zakah, menunaikan zakat, yaitu mengambil zakat dari harta dia sesuai dengan nisabnya, tatkala sudah lengkap haulnya, dan diberikan kepada masarifuz zakah, yaitu orang-orang yang layak untuk diberi zakat, bukan malah dipesongkan ke yang lain-lain, bukan pula mengambil yang buruk-buruk untuk dizakatkan. Ini dikatakan ita'uz zakah. Nah, dengan itu terbentuk istilah az-zakah, yaitu at-thaharah wan nama,
hartanya menjadi suci dan hartanya menjadi berkembang sesuai namanya zakat. Tidak mengurangi harta, bahkan harta menjadi suci dan berkembang. Wa hajjil bait, berhaji ke Baitullah. Haji sesuai asal katanya, hajja artinya qasada. Memang niat dia adalah ke Baitullah. Bukan niatnya adalah justru untuk kesia-siaan atau kebatilan, karena ada orang yang berkeliling yaitu tawaf di sekeliling Ka'bah, tapi malah untuk mencuri, seperti yang terjadi di zaman jahiliyah dan setelah itu malah mencuri atau menipu atau menganiaya atau sekedar cari duit, yaitu memanfaatkan siapa yang ingin mencium Hajar Aswad, saya bantu bayar sekian. Bukan itu, betul-betul dia murni memang ingin beribadah kepada Allah, mengagungkan Baitullah, bukan untuk perkara-perkara duniawi seperti itu. Kecuali kalau niat-niat niaga itu hanya sekedar penyerta saja. Allah Ta'ala tidak melarang untuk berniaga sambil berhaji, tetap niat terbesarnya adalah haji. Kemudian sekalian sambil jalan dia berhaji, dia juga berniaga. Baik. Sebagaimana di dalam dalil-dalil yang ma'ruf tentang masalah ini. La junaha 'alaikum an tabtaghu fadlan mir rabbikum. Kalian tidak berdosa untuk mencari kurnia dari Rabb kalian di dalam rangkaian pembicaraan haji itu. Menunjukkan bahwasanya yang seperti ini tidaklah bertentangan dengan masalah haji. Dengan memenuhi syarat-syaratnya, memenuhi rukun-rukunnya. Kalau laki-laki ya berarti kalau semua berarti ya. Laki-laki dulu. Kalau laki-laki adalah yaitu dia badannya cukup sehat, kemudian jalanannya aman dan memiliki bekal yang mencukupi sehingga tidak malah meminta-minta bergantung pada makhluk di perjalanan. Untuk wanita ada tambahan syarat yaitu wujudul mahram. Kalau itu terpenuhi baru melaksanakan. Kalau tak terpenuhi, insya Allah mendapatkan pahala niat. Kemudian tidak melakukan rafas, tidak melakukan kekejian selama di tanah suci. Karena kalau tidak demikian, dosanya akan dilipatkan. Karena di seluruh bumi Allah kalau berbuat maksiat itu dosa. Tapi di area tanah suci dosanya akan dilipat gandakan. Dalil-dalil tentang itu ma'ruf. Makanya betul-betul hajinya adalah betul-betul haji, bukan malah untuk riya dan sebagainya, atau malah untuk berbuat mengotori Baitullah. Padahal Allah sudah mengatakan wa tahhir baiti lit-taifina wal 'akifina waruka'is sujud. Harus disucikan. Dijelaskan oleh Imam Asy-Shinqiti rahimahullah dalam Adwaul Bayan, termasuk menyucikan Baitullah adalah tidak mengambil gambar-gambar makhluk bernyawa di sana. Karena Karena Nabi Ibrahim menyucikan dari segala berhala. Ma'ruf, beliau memang memusuhi semua berhala, menghancurkan semua berhala. Maka beliau menjaga jangan sampai rumahnya itu ada berhala. Demikian pula Nabi SAW pada waktu Fathu Makkah, beliau menghancurkan semua berhala bersama para sahabat. Demikian pula tatkala Nabi masuk ke dalam Ka'bah, beliau lihat masih ada sisa gambar Ibrahim dan Ismail. Kalau betul itu Ismail dan Ibrahim. Tapi orang jahiliyah bilang macam itu, dihapus oleh beliau sambil Nabi melaknat pelakunya itu. Maka ini bagian dari penyucian Baitullah, yaitu jangan ada yang mengambil gambar-gambar makhluk bernyawa karena ini kotor. Karena Allah mengatakan innamal musyrikuna najas, hanyalah musyrik itu najis. Sementara gambar-gambar makhluk bernyawa ini membuka pintu kesyirikan. Mungkin syirik dalam uluhiyah seperti yang dilakukan oleh Yahudi dan Nasara yang membuat gambar-gambar di tempat peribadatan mereka, di atas kubur-kubur wali-wali mereka atau nabi mereka, yang mana ini membuka syirik uluhiyah. Dan Nabi mengatakan mereka adalah makhluk yang paling buruk di sisi Allah. Ataupun syirik di dalam rububiyah, karena Allah sudah mengatakan waman adlamu mimman yadhabu yakhluqu ka khalqi. Siapa yang lebih zalim daripada orang yang mencoba mencipta seperti ciptaanku, yaitu ini meniru-niru Allah di dalam rububiyah. Ternyata Allah marah, mengatakan tak ada yang lebih zalim dari orang ini. Maka ini semua termasuk kotoran yang mana Baitullah dan tanah suci wajib dibersihkan dari itu. Sebagaimana diterangkan oleh Imam Asy-Shinqiti dalam tafsir beliau. Wa shaumi Ramadan, puasa bulan Ramadan.
saum sesuai asal namanya, yaitu imsak, menahan diri dari segala mufattirat, perkara yang membatalkan, baik itu makan, minum atau jima, dan muqaddimahnya, pembuka-pembukanya, dan juga yaitu untuk biar puasanya sah, termasuk juga menjaga pahala puasa. Maka dia harus menahan diri dari ghibah, dari namimah, dari melakukan kebodohan-kebodohan sepanjang puasa dia itu. Nah, dengan itu maka betul-betul layak dikatakan puasa Ramadan yang mana pahalanya itu lebih dari 700 kali lipat. Ilahuna wallahu a'lam.